Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, perkenalkan, nama saya Monita Fiza dan teman saya Enda Sukaisi. Baiklah, di sini kami akan memaparkan sedikit materi kami dari mata kuliah model-model pembelajaran kimia. Di sini materi kami yang berjudul model pembelajaran PDE-ODE. Pertama-tama kita masuk ke pengertian dari model pembelajaran. Istilah dari model pembelajaran itu diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam pengertian lain, model ini juga diartikan sebagai barang tiruan dari benda yang nyata atau benda yang sesungguhnya, seperti globe yang saat ini kita atau dunia yang saat ini kita tinggali. Sedangkan istilah dari pembelajaran yaitu suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Komponen tersebut meliputi tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Selanjutnya kita masuk ke model pembelajaran. Di sini kami membahas tentang model pembelajaran PDE-ODE atau disebut dengan model Prediction, Discussion, Explain, Observer, Discussion, Explain. Nah, model pembelajaran PDE-ODE ini pertama kali diusulkan oleh Savender, Rand, dan Kolari. Model pembelajaran PDE-ODE ini merupakan model pembelajaran yang mengkaitkan pengalaman sehari-hari siswa dengan materi yang diajarkan. Model pembelajaran ini juga mengacu kepada pandangan konstruktivisme. Pandangan konstruktivisme itu sendiri merupakan pengetahuan yang baru dibangun pada pengetahuan yang ada dengan mengkonstruksi pengetahuan dari fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar kita. Selain itu, model pembelajaran PDE-ODE ini mengacu pada pandangan memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk mengemukakan pengetahuan awal mereka terkait materi yang diberikan oleh gurunya. Nah, dengan adanya kerjasama antar siswa yang lain dengan perubahan konseptual pada pengetahuan yang dimiliki siswa tersebut. Selanjutnya, pengertian dari model pembelajaran PDE-ODE atau disingkat atau di kepanjangan dari model Predict, Discuss, Observe, Discuss, dan Explain. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran POE atau Predict, Observe, Explain oleh Savender, Rand, dan Kolari juga. Nah, akan tetapi dari kedua model ini ada hal yang membedakan, yaitu di dalam model pembelajaran PDE-ODE ini adanya tahapan diskusi, sedangkan pada model pembelajaran POE ini tanpa adanya tahapan diskusi. Dengan adanya tahapan diskusi ini berguna untuk menggali sejauh manakah pemikiran dari masing-masing siswa itu. Selain itu, dengan adanya tahapan diskusi ini dapat melatih keterampilan siswa, baik keterampilan dan pengetahuan siswa, baik dalam bekerja sama dan melatih kreativitas siswa. Kemudian masuk ke ciri-ciri pembelajaran PDE-ODE. Pembelajaran yang pertama, ciri-ciri dari pembelajaran PDE-ODE ini mampu mengubah konsep alternatif menjadi konsep yang sebenarnya, sehingga mampu meningkatkan penguasaan konsep siswa. Konsep alternatif di sini yaitu konsep awal atau konsep yang dimiliki oleh siswa sebelum pelajaran itu dimulai. Sedangkan konsep awalnya sebenarnya yaitu merupakan konsep yang baru didapatkan oleh siswa melalui pembelajaran PDE-ODE ini. Dan yang kedua yaitu model pembelajaran PDE-ODE ini
mengarahkan siswa untuk berperan aktif, diberikan permasalahan dulu untuk diprediksi. Maksudnya di sini yaitu misalkan guru memberikan permasalahan kepada siswa itu. Nah, dengan adanya permasalahan tadi, siswa diminta untuk memprediksi atau mencari jalan keluar dari masalah untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi dengan adanya model pembelajaran ini, siswa tadi dapat mengasah keterampilan berpikir siswa tersebut untuk berpikir lebih kreatif. Kemudian model pembelajaran PDE-ODE ini merupakan model pembelajaran yang berbasis eksperimen atau demonstrasi. Seperti yang kita ketahui, dua model pembelajaran berbasis eksperimen dan demonstrasi ini jauh berbeda dari model pembelajaran yang biasanya atau kegiatan belajar yang biasanya, seperti metode biasanya seperti metode diskusi. Nah, model pembelajaran eksperimen dan demonstrasi ini menurut saya sangat alternatif digunakan untuk mengajar di kelas yang dimana siswanya yang biasa mengantuk atau merasa bosan. Jadi di dalam model pembelajaran PDE-ODE ini adanya dua metode pengajar ini, eksperimen atau demonstrasi, sehingga siswa tersebut merasa tidak jenuh dalam belajar dan siswa dapat melakukan secara langsung bereksperimen atau melakukan demonstrasi. Kemudian yang terakhir yaitu model pembelajaran PDE-ODE ini merupakan model pembelajaran yang student center, di mana model pembelajaran student center ini bisa membantu para siswa untuk belajar dengan cara yang lebih baik dan membangun pengetahuan siswa tersebut, kepercayaan mereka untuk mengevaluasi pengetahuan yang miliki. Atau model pembelajaran yang student center itu model pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Endar Sukaisi. Terima kasih. Oke, baiklah, saya Endar Sukaisi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, Monita Hafizah. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa strategi dalam pembelajaran PDODE. Yang pertama itu strategi kolaboratif, artinya peserta didik mampu belajar bersama-sama dengan peserta didik yang lainnya. Yang kedua itu mengutamakan aktivitas siswa daripada aktivitas guru. Dan yang ketiga mengenai kegiatan laboratorium. Yang keempat pengalaman lapangan, dan yang kelima itu pemecahan masalah. Penggunaan model ini secara terus-menerus dapat memberikan siswa umpan balik ke arah yang lebih positif dan mengembangkan pembelajaran ke arah student center. Penggunaan student center ini dapat membantu siswa untuk belajar menjadi lebih baik lagi, membangun kemampuan dan kepercayaan untuk mengevaluasi pengetahuan yang mereka miliki. Selain itu, mereka dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Di sini pembelajaran student center ini dapat mengakibatkan atau mengembangkan hal yang positif, mengubah peserta didik menjadi lebih aktif dalam berinteraksi dengan kelompok yang lainnya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke tahapan model pembelajaran. Tahapan model dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada P, prediksi atau prediction. Prediksi adalah meramalkan sesuatu yang terjadi berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan data yang sudah ada. Pada tahap ini, guru memberikan. Baiklah, kita masuk ke materi tahapan model dalam pembelajaran. Yang pertama itu prediksi atau prediction. Prediksi adalah meramalkan sesuatu yang belum terjadi berdasarkan pengetahuan, pengalaman, atau data yang sudah ada. Pada tahap ini, guru memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu percobaan mengenai asam basa. Kemudian, siswa
yang melakukan prediksi apa yang terjadi pada percobaan tersebut. Yang kedua itu diskusi. Diskusi merupakan suatu cara penyampaian pembelajaran melalui sarana pertukaran pola pikiran untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh peserta didik. Pada tahap ini, peserta didik mendiskusikan hasil prediksi mereka masing-masing dalam kelompoknya. Siswa dituntut untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengeluarkan pendapat mereka masing-masing pada kelompok diskusinya. Yang ketiga itu ada explain atau menjelaskan. Pada tahap ini siswa mampu menjelaskan hasil diskusi setelah observasi. Siswa menjelaskan penemuan-penemuan dalam kelompok pada saat mereka diskusi tadi. Yang keempat itu ada observasi. Observasi adalah salah satu cara keterampilan ilmiah yang mendasar. Pada tahap ini, siswa mengobservasi fenomena yang diberikan oleh guru agar siswa mendapatkan data yang lebih akurat dan membuktikan suatu fakta percobaan dengan prediksi sebelumnya. Yang kelima itu ada diskusi juga. Pada tahap ini siswa mendiskusikan hasil observasi mereka dengan kelompok masing-masing. Kemudian siswa diminta untuk membandingkan hasil dari kelompok lain pada saat mereka diskusi tadi. Atau bisa juga siswa ini diminta untuk mendiskusikan hasil prediksi dengan hasil observasi yang mereka lakukan. Yang keenam itu ada explain atau menjelaskan. Pada tahap ini, siswa menjelaskan hasil diskusi setelah mereka melakukan observasi. Siswa diminta untuk menjelaskan kesimpulan dari hasil observasi yang mereka lakukan tadi. Tahapan PDODE ini terkesan sangat berulang-ulang, akan tetapi itulah tahapan yang harus dilalui oleh peserta didik. Tahapan tersebut membantu siswa agar lebih aktif dalam belajar dan memotivasi siswa untuk mengemukakan pendapat mereka dan mengemukakan pendapat yang baru. Baiklah, kita masuk ke materi, itu keunggulan model pembelajaran PDODE. Yang pertama itu siswa aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu mengonstruksi pengetahuan dari fenomena yang ada, artinya dari dunia yang nyata. Yang ketiga itu memotivasi dan kreativitas belajar siswa sangat tinggi. Yang keempat, membangkitkan diskusi baik antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan gurunya. Yang kelima itu menggali gagasan awal yang dimiliki oleh siswa. Yang keenam, membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu permasalahan. Dan yang ketujuh, pembelajaran bersifat nyata dan dapat dilakukan di luar kelas seperti di laboratorium. Baiklah, kita akan masuk sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan tentang keunggulan dari model pembelajaran PDODE ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan itu kelemahan model pembelajaran PDODE. Yang pertama itu pembelajaran membutuhkan alokasi waktu yang cukup banyak, artinya membutuhkan waktu yang sangat banyak. Yang kedua, materi pembelajaran terkadang sulit disampaikan secara tuntas, artinya misalnya guru menargetkan hari ini harus tuntas dalam satu bab, tetapi sangat sulit untuk melakukan penuntasan materi dalam satu bab tersebut. Model ini dapat diterapkan ketika berhadapan dengan gejala demonstrasi, eksperimen, dan permasalahan siswa. Siswa dapat berkomunikasi dengan siswa yang lain untuk mendiskusikan pendapat dan konflik, membuat prediksi, penafsiran, dan penjelasan dalam mengkonstruksi pengetahuan mereka, serta dapat membenahi miskonsepsi yang mereka miliki melalui diskusi dan demonstrasi. Baiklah, kesimpulan materi pada makalah kami yaitu model pembelajaran
Pembelajaran PDODE ini merupakan model pembelajaran yang mengkaitkan pengalaman kehidupan sehari-hari siswa dengan materi yang diajarkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa model pembelajaran yang melibatkan tahap prediksi, observasi, dan eksplanasi yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung mampu mengkombinasi siswa dan memperoleh pemahaman konsep serta sikap ilmiah yang baik. Oleh karena itu, model ini diharapkan mampu menjadi alternatif pembelajaran berbasis student center dan mampu meningkatkan penguasaan konsep pada peserta didik. Pembelajaran PDODE ini mampu mengubah konsep alternatif menjadi konsep. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.